kenapa varian Wolverine ini dibenci oleh orang-orang di dunia tempat tinggalnya? Apa sebenarnya yang menyebabkan dia dijauhi oleh orang-orang? Nah, pertanyaan ini pasti muncul di benak kalian setelah menyaksikan trailer terbarunya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 5 jawaban, spekulasi, dan prediksi yang semalaman sudah kami pikirkan, dan sekarang saatnya bagi kalian untuk mengetahuinya. Mari berdiskusi bersama, dan kami juga mendapatkan masukan dari kalian yang sudah memberikan komentar dari video sebelumnya. Terima kasih, berkat komentar kalian, kami mendapatkan ide dan referensi untuk membuat video penjelasan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, berikut adalah video selengkapnya. Kata dibenci sejatinya sudah melekat pada mutan dan seolah tidak bisa dipisahkan. Mungkin kalian yang masih awam belum mengetahui atas dasar apa kisah mutan dan X-Men diciptakan. Di sini kita akan pemanasan dulu sebelum sampai ke inti pembahasan dari videonya. Ya, jauh pada tahun 60-an, kisah X-Men diciptakan atas dasar perpecahan yang terjadi di dunia asli yang kita tinggali ini. Inspirasinya datang dari pertikaian antara suku dan ras, kulit putih dengan kulit hitam, atau biasa kita sebut sebagai rasis, dan terlahirlah kisah X-Men yang bertujuan agar menginspirasi para pembacanya bahwa pertikaian antar suku, ras, dan budaya hanya akan berujung pada perpecahan, maka hal itu wajib untuk dihindari. Profesor Charles Xavier terinspirasi dari tokoh terkemuka bernama Martin Luther King Jr. Dia adalah pria kulit hitam yang merupakan seorang aktivis dan pendeta yang menjadi juru bicara dalam memimpin gerakan hak sipil antara tahun 1954 sampai 1968. Dirinya dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen, serta mengaku terinspirasi dari aktivis cinta damai yang lain, yakni Mahatma Gandhi. Tujuan Martin dalam menjadikan hidup manusia yang damai dengan manusia lainnya terlihat sama seperti dengan misi Profesor X, di mana dia ingin agar mutan dan manusia bisa hidup berdampingan tanpa harus memusuhi satu sama lain. Sementara itu, untuk karakter Magneto mengambil inspirasi dari tokoh bernama Malcolm X. Dirinya adalah pria muslim keturunan Afrika Amerika yang berprofesi sebagai aktivis kemanusiaan. Dirinya berani menuntut hak kesetaraan untuk masyarakat kulit hitam yang selalu diperlakukan berbeda oleh kaum kulit putih. Sebuah visi yang terlihat mirip dengan Magneto yang selalu membela mutan dan berani melawan manusia jika mereka ditindas. Dan untuk Sentinel yang dikirim guna memberantas kaum mutan, sejatinya adalah penggambaran dari polisi kulit putih yang seringkali menghajar, menghukum, dan memperlakukan kulit hitam secara semena-mena. Dari penjelasan singkat ini, seharusnya kalian sudah paham bahwa kisah X-Men diciptakan dengan mengangkat isu perbedaan antar manusia yang selalu dipermasalahkan. Mutan dengan kekuatan super juga wujud sebagian dari mereka yang mirip seperti monster, jelas membuat manusia merasa takut dan melakukan segala cara untuk membinasakannya. Sehingga intinya, kata dibenci memang melekat pada setiap mutan, tidak terkecuali dengan para X-Men. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dalam trailer secara spesifik yang dibenci adalah Wolverine, bukan mutan lain atau X-Men? Bahkan Mr. Paradox menyebutkan bahwa varian Wolverine yang Wade Wilson temui sudah mengecewakan universe-nya sendiri. This Wolverine let down his entire world. Dan Deadpool juga menyindirnya dengan menyebutkan bahwa Wolverine tetap acuh meskipun universe-nya sudah hancur. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Semua itu semakin didukung dengan ekspresi Wolverine yang sudah pasrah, putus asa, dan seolah merasa bersalah akibat kegagalannya yang dialami di dalam universe-nya. Dia bahkan mempersilahkan jika Deadpool mau membunuhnya, karena memang merasa sudah lelah dengan kegagalan yang dia lakukan. Nah, berikut ini adalah jawaban paling masuk akal yang kami temukan. Nah, jawaban pertama yang kami temukan, Wolverine ini dibenci karena dia gagal menyelamatkan rekan-rekan juga sebagian manusia yang terlibat saat event The Last Stand terjadi. Dalam timeline original film X-Men yang belum direvisi, Jean Grey mengamuk di luar kendali akibat kekuatan Dark Phoenix yang menguasai dirinya. Dia bahkan membunuh Scott Summers alias Cyclops, pria yang sangat mencintainya. Bahkan Profesor Charles Xavier tidak luput dari kemarahannya. Hal ini semakin diperparah dengan hasutan Magneto yang berujung pada perang besar antara Brotherhood of Mutant melawan manusia dengan obat penyembuh mereka.
Perang ini sangat mengerikan, Jin yang sangat overpower dengan mudah menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Dia membunuh baik mutan maupun manusia, dan semua itu hanya bisa diatasi dengan Logan yang terpaksa menghunuskan cakar adamantiumnya guna membunuh wanita itu dan menghentikan kengerian yang Jin ciptakan. Kisah itu terjadi di alam semesta X-Men yang belum direvisi, dan karena Wolverine dalam trailer terbaru adalah seorang varian, maka sangat mungkin dia berasal dari alam semesta yang berbeda, tidak sama dengan film sebelumnya. Bisa jadi versi Wolverine ini gagal atau mungkin terlambat membunuh Jin dan mengakibatkan rekan-rekan X-Men serta sebagian manusia menjadi tewas karena ulahnya. Ini kemudian menjelaskan kenapa dirinya sangat dibenci dan dihindari. Alasan Wolverine gagal menghentikan Jin juga beragam. Mungkin dia mencintainya sehingga tidak rela jika orang yang dicintai harus mati meski perbuatannya di luar kendali. Karena seperti yang kita tahu, sosok Jin seringkali menghantui pikiran Logan bahkan setelah wanita itu tewas, membuktikan bahwa Logan sangat mencintainya dan bisa jadi varian yang kita lihat ini lebih memilih untuk melindunginya. Nah, apakah alasan ini terdengar masuk akal? Atau kalian masih belum yakin? Selanjutnya, kita akan beralih ke jawaban kedua. Jawaban atau spekulasi selanjutnya adalah Wolverine yang gagal dengan misinya saat event Days of Future Past. Film X-Men Days of Future Past menjadi jembatan atau transisi antar film X-Men dari original timeline menuju timeline yang direvisi. Tindakan yang dilakukan Logan dengan kembali ke masa lalu berdampak langsung dengan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Maka setiap langkah sangat perlu dipikirkan karena bisa mengubah sejarah yang kelak akan terjadi. Film ini berlatarkan di masa depan, di mana manusia pembenci mutan memutuskan untuk memproduksi robot Sentinel secara massal guna memburu para mutan yang dianggap sebagai hama pengganggu yang wajib untuk dibasmi. Sayangnya, teknologi Sentinel sangat canggih, robot itu bisa mendeteksi gen mutan pada tubuh seseorang, bahkan robot itu bisa tahu seorang manusia biasa kelak akan melahirkan keturunan yang merupakan mutan. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan besar, karena Sentinel tidak hanya memburu mutan, melainkan juga manusia biasa yang terdapat calon benih mutan di dalam tubuh mereka. Kemudian, dengan kekuatan chrono skimming yang dimiliki oleh Kitty Pryde, dirinya mampu memindahkan ingatan Logan menuju ke masa lalu saat dirinya masih lebih muda atau sekitar 50 tahun dari waktu Days of Future Past terjadi. Logan menjadi satu-satunya mutan yang dipilih karena kemampuan regenerasi supernya dapat menahannya dari rasa sakit dan membuatnya bertahan meski pikirannya dikirim menuju waktu yang cukup lama di masa lalu. Peran Logan sangat penting dalam film ini karena dia harus bisa menyatukan Profesor Charles Xavier dan Eric ketika mereka masih muda, di mana kepribadian mereka masih berantakan dan tidak sebijaksana di masa tua. Jika sampai Logan salah mengambil langkah, maka Mystique akan tetap membunuh Bolivar Trask yang menjadi dalang di balik terciptanya Sentinel yang kemudian diproduksi massal oleh petinggi-petinggi di dunia. Akhir dari film ini terjadi sesuai dengan apa yang penonton harapkan. Meski Logan tenggelam, namun dia mampu menyadarkan semua orang yang terlibat bahwa keputusan mereka salah, jadi tidak boleh untuk dilakukan. Charles berhasil meyakinkan Mystique untuk membiarkan Bolivar tetap hidup, membuat Presiden merasa yakin bahwa keberadaan mutan tidak sepenuhnya mengancam karena sebagian dari mereka masih bisa bekerja sama dengan umat manusia. Hingga ketika semua sudah selesai, timeline baru kemudian tercipta. Masa depan para mutan menjadi lebih cerah, semua karakter yang tewas kembali muncul karena kejadian mengerikan yang sebelumnya terjadi menjadi direvisi berkat keputusan Logan yang kembali ke masa lalu. Nah, namun bagaimana jika dalam suatu universe, Logan gagal dengan misinya dan dia tidak bisa meyakinkan rekan-rekan X-Men-nya untuk menyadarkan Mystique? Pada akhirnya, Sentinel tetap diciptakan, mereka menjadi pemburu mutan dan juga manusia yang sangat berbahaya. Masuk akal jika Logan kemudian dibenci karena kegagalannya ini. Dia dijauhi dan dihindari karena terkenal sebagai seorang pecundang yang tidak berhasil mengubah kondisi dunia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sayangnya, kami kurang setuju dengan alasan ini. Pasalnya, jika kalian melihat bagaimana Days of Future Past terjadi, kita sadar bahwa suasana yang diciptakan sangat mencekam. Suram, mirip seperti dunia yang nyaris kiamat karena minimnya kehidupan, bahkan mutan dan manusia sudah berada di ambang kepunahan. Sementara dalam trailer, terlihat Logan yang berniat menenangkan diri di sebuah bar dengan suasana yang tampaknya tidak semengerikan jika Sentinel sedang menyerang. Manusia masih bisa bersantai dengan minum-minum, seolah kondisi di luar masih aman dan belum terjadi kiamat. Maka dari itu, kami meragukan alasan kedua ini, alasan yang diakibatkan karena Logan yang gagal saat mengemban misi menuju masa lalu.
Selanjutnya, banyak juga yang beranggapan bahwa alasan kenapa Wolverine dibenci di universe-nya sendiri adalah karena kegagalannya dalam mencegah kekuatan Profesor X yang muncul di luar kendali. Memang sudah disebutkan bahwa kejadian dalam film Logan tidak akan diotak-atik, alias kematian tersebut tetap menjadi kematian yang dramatis. Tapi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dalam film Deadpool and Wolverine nanti, Deadpool mendatangi Logan beberapa tahun sebelum event dalam film Logan terjadi. Seperti yang kita tahu, dalam film Logan, kondisi dunia juga memprihatinkan. Sebagian mutan tewas karena kemampuan otak Profesor X yang muncul di luar kendalinya. Bahkan sampai menyiksa dan membunuh para mutan, juga mungkin manusia. Bisa dibilang, hal ini masuk akal jika kemudian diterapkan ke dalam filmnya nanti. Karena dalam trailer, orang-orang masih bisa bersantai di dalam bar, serupa dengan film Logan, di mana meskipun mutan mulai punah, tapi kehidupan masih berjalan, tidak semengerikan dengan yang terjadi dalam Days of Future Past. Logan sendiri menjadi orang terdekat yang bertanggung jawab dalam merawat Profesor X. Jadi wajar jika dia menjadi satu-satunya orang yang dibenci dan disalahkan karena ketidakmampuannya dalam menyelamatkan mutan dan manusia dari serangan kekuatan Profesor X. Masih ingatkah kalian dengan istilah incursion? Momen di mana dua universe saling bertabrakan dan berakhir dengan kehancuran disebabkan oleh kesalahan seseorang. Nah, hal ini mungkin dialami oleh Wolverine dalam trailer terbaru, membuatnya dibenci oleh semua orang dari universe-nya. Jika kalian lupa, dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, terdapat satu karakter yang dikenal sebagai Sinister Strange. Dia adalah varian dari Doctor Strange yang menjadi sosok bermasalah karena menghancurkan dunianya sendiri. Sinister Strange dikenal sangat mencintai kekasihnya, yakni Christine Palmer, serupa dengan varian-varian Doctor Strange pada umumnya. Namun yang menjadi masalah, sosok ini tidak bisa menerima fakta ketika harus kehilangan kekasihnya itu. Segala upaya dia lakukan untuk bisa kembali bersama dengan Christine, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena didorong rasa cinta yang sangat besar, membuat sosok ini menjadi buta dan liar. Hingga Sinister Strange memutuskan untuk menggunakan Darkhold guna melakukan dreamwalking dan menjelajahi multiverse, lalu dia akan membunuh versi lain dari dirinya yang tidak bisa hidup bersama dengan wanita yang dicintainya. Hal ini pada akhirnya merusak Sinister Strange dan menyebabkan incursion yang hampir menghancurkan seluruh alam semestanya, membuatnya menjadi manusia terakhir yang masih hidup di sana. Nah, berbicara soal cinta, terdengar serupa dengan kisah Wolverine. Bagaimana jika di suatu universe berbeda, terdapat Wolverine yang tidak terima ketika harus berpisah dengan kekasihnya? Dalam hal ini, kita bisa sebut saja sebagai Jean Grey. Segala upaya akan dilakukannya, termasuk menciptakan peristiwa yang mengarah pada incursion. Mungkin dia meminta bantuan dari orang dengan kemampuan sihir yang sama dengan Doctor Strange agar bisa bertemu lagi dengan Jean Grey. Dan ini kemudian menjelaskan adegan di mana Logan sedang berjalan di area pemakaman dengan suasana yang terlihat cukup suram. Sebuah suasana yang mengingatkan kita akan kondisi sebuah universe yang terkena dampak dari incursion. Dan jika universe milik Sinister Strange sudah hancur sepenuhnya, menyisakan dirinya seorang, mungkin di universe Wolverine, peristiwa itu belum terjadi secara penuh. Jadi masih ada kesempatan bagi orang-orang untuk minum di bar, termasuk luapan emosi, juga penolakan yang diutarakan dari penjaga bar kepada Wolverine. Dan alasan terakhir yang kami temukan adalah Wolverine yang dipengaruhi oleh Cassandra Nova sehingga membuatnya melakukan kesalahan yang berujung dibenci dan dihindari oleh orang-orang dari universe-nya. Siapa Cassandra Nova? Singkatnya, dia adalah saudari kembar dari Profesor X dengan kekuatan yang sama, yakni mampu memanipulasi pikiran seseorang. Berdasarkan dari kisah dalam komik Marvel, saat masih berada di dalam kandungan ibunya, Charles Xavier sudah bisa mengenali kehadiran kembaran jahatnya dan dia memutuskan untuk membunuhnya. Kembaran itu kemudian terlahir dalam kondisi yang sudah mati. Namun siapa sangka, selama bertahun-tahun, wanita itu membentuk badan baru dan berniat membalaskan dendam atas apa yang Charles lakukan kepadanya. Informasi ini berdasarkan dari komik, sementara dalam film Deadpool and Wolverine nanti masih belum jelas apa motif dari Cassandra sebagai musuh utama. Beberapa hal yang diketahui, wanita ini melakukan suatu hal yang memicu percabangan timeline. Maka dari itu, dia ditangkap oleh pasukan TVA yang berujung dengan diasingkan menuju The Void. Di dalam The Void, Cassandra membangun markas dan koloni dengan menjadikan banyak varian mutan sebagai bawahannya. Ada teori yang menyebutkan bahwa Cassandra Nova adalah penyebab utama kenapa Logan dibenci. Alasannya karena dia mengendalikan pikiran Wolverine untuk membunuh para X-Men atau semua mutan di universe-nya sendiri sebagai sebuah bentuk balas dendam. Cassandra Nova memang terkenal sadis dan tidak pandang bulu.
Guna membalaskan dendamnya kepada Charles, wanita itu bahkan mengendalikan banyak sekali sentinel untuk dikirim menuju Pulau Genosha, tempat yang dianggap aman sebagai tempat tinggal para mutan. Insiden pembantaian ini bahkan menewaskan sekitar 16 juta mutan yang ada di sana, menjadikannya supervillain mengerikan yang mengacaukan satu alam semesta alternatif. Hal mengerikan ini diakibatkan oleh posisi Cassandra Nova yang merupakan perwujudan dari pikiran tergelap yang dimiliki oleh Profesor Charles Xavier. Maka dari itu, perbuatan yang dipilihnya sangat jauh berlawanan dengan pemimpin X-Men tersebut. Dan jika teori ini benar, maka masuk akal jika Wolverine harus mengalahkan Cassandra Nova, mengingat apa yang sudah mutan itu lakukan kepadanya. Wolverine yang semula putus asa, sekarang kembali bersemangat untuk mengembalikan citra dan nama baiknya, yang sebelumnya sudah dicoreng akibat pengendalian pikiran yang dilakukan wanita jahat itu kepadanya. Adegan Wolverine yang mendatangi markas Cassandra dan bertarung dengannya mungkin bisa menjelaskan hal ini. Dan itulah 5 jawaban, spekulasi, dan pendapat dari kami terkait alasan kenapa Wolverine dibenci dan dihindari di universe-nya sendiri. Semua jawaban tersebut berdasarkan pengetahuan sederhana kami yang didapatkan dari film dan cuplikan trailernya. Dan karena statusnya adalah spekulasi, maka bisa saja jawaban kami salah, karena mungkin alasan Logan dibenci hanya akan dijelaskan di dalam filmnya, berbeda dengan alasan-alasan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Lalu, sebelum kalian salah paham, kalian harus sadar bahwa Wolverine yang dimunculkan dalam trailer adalah versi varian yang sepenuhnya berbeda dari yang selama ini kita lihat. Petinggi Marvel sudah berjanji bahwa kematian Wolverine dalam film Logan tetap dijadikan sebagai kematian epik, dan film Deadpool and Wolverine tidak akan mengusiknya. Maka dari itu, Wolverine yang kita bahas ini adalah karakter baru, bukan melanjutkan kisah dari era film X-Men sebelumnya. Terakhir, sebelum video ini kami tutup, ada satu hal yang bisa membuat kalian berpikir puluhan kali terkait video kali ini. Nah, adakah di antara kalian yang berpikiran bahwa ini semua adalah akal-akalan sekelompok orang licik di dalam TVA guna memanfaatkan Deadpool dan Wolverine untuk menjalankan misi sesuai kepentingan kelompok tersebut? Sederhananya seperti ini. Mr. Paradox menangkap Deadpool karena dianggap menjadi penyebab akan kehancuran universe-nya. Agar universe-nya selamat, Deadpool harus tunduk di bawah aturan TVA, termasuk dengan membawakan Wolverine kepada mereka. Dan sebagai imbalannya, universe tempat tinggal Deadpool beserta semua teman dekat dan kekasihnya akan diselamatkan dari kehancuran. Nah, menurut kami, bisa saja TVA berbohong dengan mengatakan Wolverine sudah mengecewakan dunia tempat tinggalnya dan bahkan membiarkan dunia tersebut hancur. Sebenarnya, TVA memiliki motif tersendiri dengan merekrut Deadpool dan Wolverine, termasuk dengan memperlihatkan adegan cuplikan dari kejadian penting di dalam universe utama. Tujuannya agar Deadpool mau bergabung, mau menjalankan misi yang diberikan TVA, padahal sejatinya dia hanya dimanfaatkan untuk tujuan tersendiri. Kelak Deadpool dan Wolverine akan mengetahui fakta penipuan yang dilakukan oleh TVA, lalu mereka kemudian memutuskan untuk melawan setelah sadar selama ini hanya dimanfaatkan. Sementara adegan di dalam bar adalah adegan yang umum terjadi, mengingat kaum mutan yang sering mendapatkan diskriminasi, baik dibenci atau juga dijauhi oleh manusia. Maka dari itu, Wolverine diusir oleh penjaga bar yang ada di sana. Nah, apakah kalian paham dengan pesan penutup yang kami sampaikan ini? Selamat beroverthinking bersama, sampai tiba waktunya film dirilis dan kita bisa mengetahui jawaban pastinya. Seperti biasa, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai pedoman. Karena jika nantinya tidak terbukti saat filmnya ditayangkan, kalian sendiri yang merasa dikecewakan. Diskusi sangat dipersilahkan, jadi silakan tambahkan pertanyaan atau pendapat pribadi kalian di kolom komentar. Jadikan ruang tersebut sebagai tanya jawab antar penikmat film Marvel, khususnya bagi kalian yang menyukai Deadpool dan Wolverine. Demikian video ini kami buat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Share juga boleh agar teman-teman kalian mengetahui informasinya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.